bukan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kita kado yang termahal, kado yang terbaik. Kenapa Tuhan Yesus itu adalah kado terbaik, kado termahal yang Bapa berikan buat saudara dan saya. Bayangkan anak satu-satunya, anak tunggal, Dia rela berikan buat saudara dan saya untuk apa? Supaya kita semua bisa diselamatkan. Amin. Makanya Dia katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, anaknya satu-satunya, Dia berikan buat saudara dan saya, supaya kita yang berdosa, tetapi karena darah Tuhan Yesus, kita semua boleh diselamatkan. Makanya karena Dia telah memberikan anaknya buat kita, jangan sekali-kali kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Banyak orang memperingati perpisahan tahun baru atau Natal, beli baju baru. Saya percaya saudara, bukan saja cuma baju yang baru, sepatu yang baru, rambut yang baru, tapi hati harus baru. Amin. Guna apa kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, tetapi kita tidak pernah bertobat? Dan saya berharap, saya dengar ada tenda lagi yang dibuat di B6. Ya Pak Martin? Saya percaya tenda itu bukan kita pakai untuk pesta bola, mabuk-mabukan sampai pagi, tetapi tenda itu kita akan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, biasanya kalau Natal-Natal begini sudah ada minuman-minuman di atas meja. Saya pikir minuman apa? Ternyata akhirnya salah masuk kamar. Yesaya 5 ayat ke-22. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan dengan angin. Sampai situ dulu. Ini Tuhan yang bilang, bukan saya yang bilang. Celaka orang yang duduk sampai pagi minum minuman keras, apalagi yang campur minuman keras. Siapa yang jago campur minuman keras di sini? Tuhan bilang celaka. Kalau hari ini sudah dengar firman, berani lakukan, pasti celaka. Ini bukan saya yang bilang, firman yang bilang. Amin. Coba ayat 22, anakku itu. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Kira-kira yakin nggak kalau kita jago mencampur minuman keras celaka? Yakin. Ini bukan saya yang bilang, Tuhan yang bilang. Celakalah mereka yang menjadi jago minum. Aduh, luar biasa. Jago minum dan juara. Apalagi yang menjadi juara satu mencampur. Dalam mencampur minuman keras. Tuhan bilang celaka. Ini bukan ibu pendeta yang bilang. Amin. Tuhan yang bilang. Makanya Alkitab katakan kalau kita mabuk, mata kita jadi merah seperti setan. Jadi setanlah yang kendalikan tubuh, jiwa dan roh kita. Udah dikendalikan oleh setan karena minuman keras sudah menguasai hidup kita. Makanya Alkitab katakan, kalau sampai kita lakukan hal seperti ini, kata-kata sudah kacau. Lihat tuh, orang PIC pun kita tidak kenal, kita main hantam-hantam aja. Karena apa? Udah mabuk, nggak jelas. Kenapa saya harus berkata begini? Karena saya tahu iblis akan bekerja sebentar malam. Sebentar malam pasti minuman keras sudah tersedia di rumah-rumah. Betul nggak? Betul nggak, Bapak-bapak? Betul. Betul. Melalui Natal pada hari ini, ya, kita mengoreksi diri kita. Kita harus berubah. Amin. Biar tahun ini kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan saja cuma baju baru, sepatu baru, rambut baru, hati kita harus baru. Amin. Galatia 1 ayat 10. Nah, bacakan buat Tuhan
Oke, kamu masih pegang Alkitab? Masih pegang main? Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah Hamba Kristus. Artinya begini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Apakah saya lebih mau menyukakan hati jemaat atau hati Tuhan? Kalau saya menyukakan hati jemaat, nggak apa-apa Pak, mau joget-joget juga nggak dosa kok. Walaupun kalian belanja minuman keras, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Tuhan bilang, petok, saya yang dipetok sama Tuhan. Lebih baik saya dibenci oleh manusia daripada saya dibenci oleh Tuhan. Sekiranya aku masih mau berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Yeskiel pasalnya yang ke 33 ayat 8 sampai 9. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut bertanggung jawab Kepada 9. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dan hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat,